Selama tidak ada yang menafikan dan ada ulama nasab lain yang itsbat, nasabah ya, saya bicara nasabah. Selama tidak menafikan dan ada nasabah yang mengitsbat, maka itu sudah diterima. Dan ini wahadhil qaidah kata beliau, a'ni babu qabuli riwayati amudin nasab wa wathiqatihi wa iqrariha muttaridatun 'inda ulama al-Islam. Jadi ini muttaridah nih. Qabul riwayat amudin nasab itu muttaridah 'inda ulama al-Islam. Wal amal 'alaiha fi qabuli riwayah wal wathiqah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jadi itu diamalkan oleh ulama mutaqaddimin, mutaakhirin. Talama lam yunkir alimun min ulama nasab. Selama tidak ada satu ulama nasab pun yang ingkar. Sekarang saya mau tanya, siapa nasabah yang ingkar nasab Pak Alawi? Tidak ada. Yang ada yang itsbat. Saya sebutkan tadi berapa nama? Mulai dari nama-nama tadi saya sebutkan banyak sekali. Jadi nggak ada. Yang ingkar tidak ada. Selama tidak ada yang ingkar, kecuali Imaduddin nama Murad Syukri. Murad Syukri muridnya Albani. Yang isbat itu siapa? Loh, tadi saya panjang lebar jelaskan. Loh, iya siapa? Coba yang isbat itu Domin bin Syadqum, As-Samarqandi, kemudian dalam Tuhfatut Thalib, dalam Musyajjar Abu Alamah, kemudian Syekh Murtadha Az-Zabidi. Baca kitabnya. Loh, tadi dibacakan di awal, kok mundur lagi? Maksud saya yang dibacakan itu dari tadi kesannya seperti ceramah. Coba dibaca. Bukan ceramah, Anda tidak mendengarkan. Mau ngapain saya ulang lagi? Saya saran Anda buka risalah saya yang sudah saya tulis atau rekaman yang saya sampaikan di IBTV. Saya ingin antum membuka kitab. Kita kan kajian ini. Iya. Ayo kita jujur fair aja. Ya saya kasih contoh yang punya Robi tuh. Tapi antum boleh. Baca 3 jajar, dia 3 jajar biar fair. Ya. Santai Ayo. Kiai, tenang. Coba. Musyajjar Abu Alamah. Nih saya kasih contoh di antaranya. Ya. Ini gambarnya dikutip oleh risalahnya Rabitatul Alawi. Rabitah sebenarnya udah ngejawab dan udah tuntas. Nah, Rabit Musyajjar Abu Alamah ini ulama abad ke-11. Tapi dalam ilmu nasab tidak disyaratkan harus sezaman karena di sistemnya verifikasi. Dan ini yang saya baca panjang lebar, Anda nggak ngerti berarti. Inilah yang belum kita sepakat, Tuan. Jadi antum pertama membeberkan kitab yang tidak sezaman dengan keberadaan Ubaidillah, ya kan? Sementara pada konsep ini kita memahami bahwa untuk terverifikasinya seorang yang bernama Ubaidillah harus ada ulama sezaman. Iya, kitab yang sezaman itu. Nah, syarat itu dari mana? Ulama nasab mana yang menyebutkan? Baik. Gak ada ulama nasab menyebutkan syarat itu. Jangan bilang nggak ada. Terus riwayatul Amud ini semuanya Al-Kafil Muntakhab. Ya, saya baca. Dibaca. Sebentar, sabar. Ya. Ini bahas berdasarkan istiqra tadi. Santai. Sabar, Tuan. Ya, Tengku dibaca, silahkan. Oke. Oke. Ini biar fokus. Tengku akan membaca pernyataan ulama yang mensyaratkan itsbat itu harus ada kitab sezaman. Ya, silakan. Ya, pertama rujukannya dalam kitab marajiknya adalah Asy-Syajaratut Thalibiyah. Ya. Sebentar dulu. Jangan kayak gitu, santai. Santai. Saya juga dengarkan antum baca tadi. Santai aja. Kita ini bukan mau berantem. Ya. Terus dalam kitab Al-Kafil Muntakhab itu disebutkan fayustaratu thubutun nasabi tahdidan bi arkani. Ya. Artinya persyaratan terhadap tetapnya nasab sebagai jalan untuk menentukan segala rukunnya nasab. Artinya itu adanya berapa? Ada 4 kategori. Ya. Yang pertama jihatu itsbatin nasab. Apa? Ada badan verifikasi nasab. Ya. Itu kan sudah ada. Oke. Terus yang kedua turuqun taqlidiyatun li itsbatin nasab. Ya, yaitu metode tradisional untuk membuktikan keturunan seseorang atau nasab seseorang. Yang ketiga, apa aja turuk taklidiyah itu? Oke, baik. Turukun taklidiyah itu ada 3 cara. Ya. Ya. Di situ berlafadzkan auraqun wa suhukun qadimatun. Ya, wa musyajjaratun tufidu bi sihatin nasab. Udah selesai. Entar dulu. Terus, ya. Santai. Ya kan? Pertama, adanya manuskrip kuno dan
kitab-kitab kuno ya serta pohon-pohon nasab yang memberikan faedah terhadap sahnya silsilah nasab seseorang ya. Yang kedua, tasdiqul wuqala ala sihatin nasab sawa'un minan nuqaba al-umumin au far'in ya. Artinya apa? Pengesahan ahli nasab terhadap sahnya suatu nasab melalui para nakib-nakib atau cabang-cabangnya. Tentunya ketika kita bahas pada Ubaidillah, disinilah ini kan kita berbicara tentang Ubaidillah ya, di sini harus ada kategori yang seperti itu gitu loh ya. Yang ketiga, sima'us syahadah bisyuhud ya, mendengar keterangan saksi ya. Nah, siapa syawahid yang ada di zaman itu untuk supaya tidak terjadi adanya asumsi daripada pengisbat sebuah nasab. Karena syarat orang nasab, ahli nasabah, selain dia mampu kemampuan dalam bidang ilmu nasab, juga dia seorang yang siqah, orang yang saleh dan terpercaya dalam meriwayatkan sesuatu. Nah, ketika ada suatu nasab yang diisbat, namun ahli nasab ini tidak menunjukkan referensi dari kitab-kitab sebelumnya, ini menjadi masalah yang muskilah. Begitu. Dari yang syarat yang Anda sebutkan tadi, dari yang Anda baca itu mana? Sezaman, kemudian harus nasabah harus menyebutkan referensi. Ya. Dari yang Anda sebutkan tadi itu syaratnya mana? Baik, dan itu turuk, salah satu dari 3 terpenuhi aja udah selesai. Baik. Ayo, itu Anda jangan masuk ngarang, nambah, terjemah yang betul. santai. Ya. Itu masuk dalam kategori at-tawatur, pembahasan dalam syarat selanjutnya, yaitu at-tawatur, asy-syahadah, asy-syuhrah wal istifadah. Ya, itu kaidah itu. Ya, makanya dengar dulu ya, saya bacakan. Jangan buru-buru, santai. Kopi. Iya, santai. Ya, lanjut. Aku ini bukan mencuri. Jangan dikejar terus, sakit kepala. 1 lawan 5 Antum mencuri masalahnya. nasab orang soalnya dinafikan. Ya, udah, Ya. lanjut. Ya. Iya, tenang Tuhan ya. Syarat daripada tawatur, ittifaqus syuhud jami'an ala silsilatin nasab fi awalihi wa awsatihi wa akhirih. Ya, ini persoalan. Ya. Sepakatnya semua saksi, artinya ahli nasab dalam hal ini menjadi syawahid ya, untuk membenarkan silsilah suatu nasab melalui awalnya, dari awal nasab dia diisbat, wa awsatihi, dan pada pertengahannya, wa akhirihi, dan pada akhirnya sampai kepada Ubaidillah. Nah, ini ittifaqus syuhud, baru derajat nasab itu diakui. Nah, inilah yang dimaksud, harus ada kitab yang sezaman. Itu referensi dari kitab Al-Kafil Muntakhab dan kitab tadi yang saya bacakan tadi. Coba minta Oke. kitab lengkapnya sini dan Gus Wahab. Silahkan download aja. Silahkan. Gini loh Tengku Kori. Ya, gini loh Kan Tengku. aku nggak kayak engkau orang kaya, Bang. Nah, aku Gini, orang Tengku, susah. gini, Tengku, Jadi gini, Tengku. beli kitab Ya, itu mahal. gini, Tengku. Cukup download sudah bisa jadi dalil. Ya, Tengku, gini Oke, loh. oke. Tengku. Gini, saya lihatkan ya. Boleh ambil ke sana. Tengku. Biar dibaca. Enggak, itu izin di ini ya, dilihat oleh mereka. Ambil Kang. Yang tadi fi awalihi wa ausatihi. bukan, itu bukan. Itu bukan keterangan beliau. harus ada kitab sezaman, bukan. Ya. Nah, beda. Nah, ini Konteksnya teksnya bukan begitu. seperti itu. Gini Tengku. Kalau mau membahas kitab, ya makanya di awal kan kita sudah memaparkan. Ketika Kiai Haji Imaduddin menulis kitab ilmu nasab, lalu beliau comot-comot di Google ya, Aturbani itu di Google. Nah, setelah kita lihat, ternyata di bawahnya kan ada, untuk menetapkan nasab seseorang cukup menggunakan kitab yang 2 abad sebelumnya. Nah, Fil Kornel Maldia ini gitu loh, itu dalilnya Kiai Imaduddin itu. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi 2 abad sebelumnya menverifikasi, maka itu sudah cukup. Makanya di dalam kitab-kitab nasab ada namanya itu kaifiyatu thubutin nasab. Semua ulama nasab menggunakan lafal turuk. Nah, beda dengan syurut. Kalau syurut 1 tidak terpenuhi, hilang semua. Tetapi kalau turuk, maka 1 kena semua. Kalau berkaitan dengan kitab,
maka dari turuk yang disampaikan oleh semua nasabah hanya satu, nomor pertama, yaitu ayyura khattun nasabah mautsuk bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Cukup itu. Nah, kita kalau mau bahas Wali Songo ya, sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya, semua kitab nasabah yang memverifikasi Wali Songo itu dil sebagai keturunan Rasulullah, nasabahnya semuanya dari Ba'alawi. Jangan ya. Jangan ya. Anda penonton jangan ikut-ikut nanti. Kiai. Jangan Kiai. Jangan begitu, jangan buat aturan sendiri ya. Jangan Iya. bilang nggak apa-apa. Ini ada aturan. Jangan. Gus Wafi, mohon jangan melebar ke Wali Songo. Satu, karena keluar dari pembahasan. Yang kedua, sepengetahuan saya harusnya begitu. Iya. Tidak ada yang mengisbat nasab Wali Songo kecuali kitab Ba'alawi. Kalau ternyata ada kan nanti malu sendiri. Jangan begitu juga. Itu namanya gulu. Begini. Itu saja saya minta dua saja. Iya. Jangan bahas Wali Songo, bukan pembahasan utama. Dan jangan langsung klaim tidak ada selain Ba'alawi yang menulis nasab Wali Songo, ahli nasab. Saya kan belum selesai Kiai. Iya. Nah, karena kalau ini menimbulkan reaksi ini Dzurriyyat Wali Songo. Makanya kan saya terusan kalimat dari saya, kalau ada Masya Allah. Iya. Kalau ada. Nah, itu kalau ada Masya Allah. Ini gimana penonton? Nanti di luar forum silahkan. Oke. Ya, jadi Setuju. begini ha? Iya, setelah ini. Nah, jadi kalau berkaitan, bahkan di dalam referensi yang dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin lebih fatal lagi. Kiai Imaduddin ketika mengutip Google, di bawahnya tidak beliau kutip, padahal di bawahnya tertulis ahadu khotin nasabah. Lebih spesifik lagi itu. Salah satu saja ada nasabah yang mencatat cukup, tanpa ada sezaman dan lain sebagainya. Itu dalilnya Kiai Haji Imaduddin. Maka dari itu berarti pada sore hari ini tesis Kiai Haji Imaduddin rungkat selesai. Dan saya mau ini terima kasih Tengku Kori, saya dikasih referensi baru sama antum ini untuk menguatkan bahwasanya apa yang dipandang oleh Imaduddin syarat sezaman itu nggak ada. Di sini disebutkan Al-Kafi bahwasanya definisi tanqasim itu nasab, darajatu thubuti nasab wa tanqasim ila 4 darajat. Yang paling tinggi an-nasabus sahih. An-nasabus sahih itu huwa alladhi thabata bil bayyinati syar'iyyati sahihah bisyahadatis sama'i bil istifadah au khatti nasabatin thiqah au iqrar abin bi ibnin. Ini untuk nasab dekat. Walam yu'arad atau walam yu'arad minan nasabati bi bayyinatin aqwa. Jadi enggak ada syaratnya au itu takhir. Salah satu saja sudah cukup. Jadi ada khattun nasabah menjelaskan dari masa-masa itu ketersambungan nasab lalu udah selesai. Mereka sudah pakai metode verifikasi, tidak ada syarat sezaman. Loh, ini banyak. Tadi saya baca. Anda nggak ngerti berarti yang tadi saya jelaskan. Ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud. Cek Secara 1 2. turun-temurun. Anda juga harus mengerti apa yang kami ajukan. Betul, Iya saya dong. luruskan yang Anda ajukan itu Ada tidak nggak? benar Sekarang saya tanya, syaratnya. adakah kitab yang sezaman yang menyebutkan Ubaidillah? Ada nggak? Saya tidak tahu ada atau tidak. Tapi yang jelas tidak ada syarat itu. Enggak. Pertanyaan saya, Anda kan menafikan. Ada nggak syarat harus ada kitab sezaman Berarti sehingga yang kalau tidak ada sudah dinafikan? bergabungnya penetapan dengan penafian, maka wajib adanya bayinah. Lah iya, Ya, sekarang sekarang gini, kita Anda lagi kan tunggu pakai ilmu bayinah. nasab. Anda pakai ilmu nasab kan? Lah, iya. Nah sekarang Anda ngasih saya ini kitab Iya. Anda loh. Iya, paham. An-nasabus sahih walladzi thabata bil Kitab ilmu bayyinati nasab syar'iyyati bukan au cuma satu. khattu nasabatin thiqah Itu au nasab iqrar abin walam sifat yu'arad mana? dan tidak ada yang ingkar. Iya, mana? Yang pertama tadi. Au itu berarti salah satu. Iya, kan salah satu. Iya, kalau udah satu cukup. Stop. Yang salah satu itu adalah yang pertama itu secara manazil itu yang lebih didahulu. Mana ada? Au itu bukan tartib. Iya. Lo Anda belajar nahwu atau tidak? Au itu bukan tartib. Fa tartib, summa tartib. Iya, Au paham. ini bukan tartib, li takhir, pilih salah satu. Takhir itu memilih. Iya. Oke. Ah. Ketika takhir dalam memilih, awal yang disebutkan dalam takhir itu juga menjadi verifikasi untuk dalil. Lah bagaimana sih? Terpilih satu terpilih sudah satu cukup. selesai. Iya. Oke, sekarang yang terpilih dari satu itu apa tadi?
Khutun nasabatin thiqah. Khutun nasabah. Iya. Ayo. Ini. Loh, Saya baca, dari tadi saya baca. semua rujukan itu ya tidak mempunyai data ke atasnya. Bagaimana menetapkan sesuatu yang tidak mempunyai Mana data syarat ke harus atas? harus kitab Kok sezaman? maksain Karena sampean? nasabah itu sistemnya sudah verifikasi Jangan ke atas. maksain. Tadi Ya udah. kita sepakat laulal isnad. Ya, kita sepakat Anda, tadi kamu. saya mau tanya sama Tengku Kamu Kori. menuntut saya tadi dengan kata-kata Sajaratul Mubarakah. Dari Iya. mana sanatnya? Saya mau tanya. taslim, mudah taslim. Iya. Sekarang Anda mudah nggak untuk taslim dalam menunjukkan kitab sanad yang sezaman? Saya mau tanya sama Tengku Kori. Tar dulu. Kitab nasab paling pertama tuh tahun berapa? Kitab nasab paling pertama 100 Hijri. 195 Hijriah. Iya, terserah itu menurut Anda. Saya punya kitab yang 100 Hijri. Ya udah. Oke. Kemudian juga tahun 195 itu kitabnya kemudian kitabnya Ibnu Kalabi yang Mu'tamad 204 Hijriah. Nah, itu dari tahun 204 dari tahun 190 mereka itu ngambil nasab referensinya kitab apa sebelumnya? Nggak ada. Karena itu pakai riwayatul amud. Dan tradisi riwayatul amud ini verifikasi nasab dari zaman ke zaman terus diupdate kitab nasab ini terus berjalan. Makanya tidak ada kitab yang syarat sezaman harus dengan sezaman. pengarang kitab itu, ya, yang juga tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Nabi Isa. Tidak menyebutkan, Artinya tidak menunjukkan kita- nafi. Oh, ntar dulu, tidak menemukan, tidak tidak ada, tidak menyebutkan, bukan berarti tidak ada betul, tapi hukumnya majhul. Saya mau tanya, tadi Oke. saya sebutkan banyak kitab-kitab nasab yang menyebutkan. Boleh nggak nasabah mengithbat sebuah nasab kalau dia tidak betul-betul tahu itu tersambung? Nggak boleh. Nah, tadi saya sebutkan tuh baik dari nasabah, dari tawarikh, dari sahabat, dari asanid. Sezaman dengan siapa yang dia sebutkan? Astagfirullahaladzim. Loh. Nasab ke atas tidak boleh diithbat kalau orang nggak tahu. Ya nggak boleh. Kalau memang tidak tersambung, mereka yang lebih tahu saat itu. Buktikan, Mereka kenapa berani isbat? buktikan pengetahuan tahunya dia terhadap Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, nih, sekarang gini, tunjuk. Ada lagi. Anda belum jawab pertanyaan saya. Sudah saya jawab. Apa Mana enggak? syarat ulama mensyaratkan harus kitab sezaman? Dan ini Kalau- udah saya oke. jelaskan teorinya. Kalau begitu- tidak ada syarat kitab Baik. sezaman. Kalau Ini Ibn begitu- Hajar al-Asqalani menerima satu nasab yang di atasnya ketika dicari ada nama yang nggak ketemu. Di Iya. sini dicontohkan 4 contoh. Saya nggak ada waktu buat memberikan satu persatu. Itu Syarat sezaman itu syarat di dari kitab siapa? Al-Kafil Mukhtasar. Kemudian nasabah ini apa Itu asal-asalan panjang ke semuanya bawahnya menyebutkan? dibahas. Panjang ke Ini dari ibarat pertama aja udah gugur. Terima kasih udah kasih saya tambahan referensi yang menguatkan gitu. Jelas, kami sudah memahami bahwa tadi pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Pertanyaannya salah diluruskan. Silakan Gus Rumel. Pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Adakah kitab yang sezaman dengan Ubaidillah yang menyebutkan anaknya yang bernama Ubaidillah? Ya, Itu. tadi saya dengar sudah dijawab. Beliau mengatakan saya tidak tahu ada atau tidak kitab sezaman tadi ya. Tapi kata beliau, saya udah dijawab tuh, saya tidak tahu. Sekarang beliau tanya balik, mana ulama nasabah yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman? Dijawab sama Tengku Muda Qori pakai kitab apa tadi? Al-Kafi. Ma'alimul Ansab, ya kan? Terus Nah, ada- ibaratnya bagaimana? Boleh dibuktikan? Ya, sebentar. Ya. Jadi saya himpun dari ada kurang lebih 3 atau 4 3 kitab nasab. Dan semua semua kitab-kitab nasab itu pada akhirnya menjelaskan dawabit ilmu nasab. Oke. Ya. Langsung ibaratnya Sayyid boleh. Ya kayak ginilah yang adil kalau kita diskusi. Sampai Anda tahu aku kan sendiri ini, yang lain pada diam. Kiai, Tengku, Capek juga satu Tengku. persatu kita bersilat. Sayyidina Husain jago juga silat. Tengku, gini Tengku, Syahid biar dikeroyok tidak orang banyak. biar tidak berkepanjangan Tengku ya. Biar tidak berkepanjangan, nasabah, para ulama nasab ketika mengatakan ada khotun nasabah, tidak ada ya. Ketika mengatakan khotun nasabah mausukun bihi, tidak ada terusan dari ibarat itu harus ada kitab sezaman. Dari tadi kita minta berapa menit yang lalu itu gak dibaca-baca. Oke. Setelah Sekarang beliau ada katanya nih. langsung, coba Syarat langsung. sekarang gini langsung. aja, sekarang gini Langsung. aja. Coba. Segini aja. Iya. Ya. Dalam kitab Burqatul Musyikah, Langsung yang harus sezaman, ya. sabar dulu lah.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton diskusi ini dari awal sampai akhir. Yang mana diskusi di Kesultanan Banten antara Tengku Kori versus klan Ba'alawi, yaitu yang diwakili oleh Habib Hanif, Ustadz Wafi, dan Ustadz Qurtubi, yang mana debat ini seru dan agak menegangkan karena saling protes ya teman-teman. Jadi ketika Habib Hanif menjelaskan panjang lebar semacam kayak orang ceramah itu, setelah selesai langsung ditanya, disuruh baca kitabnya lagi oleh Tengku Muda Kori, dan Habib Hanif menjawab lagi, kan saya sudah baca, Anda aja tidak berhenti. Terus jawabannya Tengku Kori, anak ente kan menerangkan kayak semacam orang ceramah. Ini kan bukan ceramah, ini kajian. Baca dong kitabnya, buktikan kitab filsafatnya gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.